selamat datang di podcast perdana kita, yaitu Podcast Gedung Punya Cerita season pertama. Nah, sebelum kita mulai podcastnya nih, kita kenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Alivia K. Febriani, biasa dipanggil Alivia. Nah, di sini aku menjabat sebagai salah satu pengurus HMTKBG periode tahun 2022-2023. Nah, kali ini kita punya narasumber yang bakal membagikan pengalamannya seputar dunia perkuliahan dan kegiatan magang yang baru saja ia lalui nih. Pastinya teman-teman udah pada tahu dong untuk narasumber kali ini. Langsung saja yuk kita kenalan. Nah, halo Mas Rizky, bagaimana kabarnya? Halo Kak Alif, alhamdulillah baik nih Kak. Kalau Kakak gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah Kak, baik nih Kak. Wah, sebelum ini boleh dong Kak perkenalkan untuk sobat gedung semuanya. Oh ya, sebelum kenalan ya Kak, mau nyapa dulu nggak apa-apa Kak? Wah, boleh banget Kak. Ini angkatan keberapa Kak yang baru masuk ini? Nah, angkatan kelima Kak. Oh ya, halo Sobat Gedung angkatan kelima. Gimana kabarnya? Selamat bergabung ya di keluarga besar teknologi konstruksi bangunan gedung. Langsung aja, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nur Rizky. Dulu saya di masa periode 2021-2022 itu sebagai wakil ketua himpunan mahasiswa teknologi konstruksi bangunan gedung. Gitu aja sih Kak. Oh ya udah deh Kak, nih yang seperti kita ketahui nih Kak Rizky, Kakak kan baru selesai magang dan sidang nih ya Kak. Nah untuk sekarang nih Kakak lagi sibuk apa sih Kak? Kalau sekarang ya Kak, Iya. alhamdulillah Kak, kan kemarin saya udah langsung ketarik sama partner saya. Nah, Waduh. kalau ini setelah sidang udah dilaluin, ya mungkin kesibukan saya ini sih Kak, membantu tim WFH aja dari KOS untuk tim yang di Makassar kemarin itu. Waduh, keren banget nih Kak Rizky. Oke nih Kak, di sini kan kita bakal sharing-sharing nih Kak seputar kegiatan magang dan perkuliahan ini nih Kak. Nah kebetulan nih kemarin kita sudah menyeleksi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih di form HMTKBG. Langsung saja nih ya Kak, aku bacain pertanyaannya. Nah mungkin untuk yang pertama nih Kak, gimana nih Kak cara Kakak untuk mengatur start awal kuliah agar bisa efektif? Nah dari kita sendiri kan pengen nih kuliah santai, tapi tuh nggak mau menyepelekan tugas maupun materi dari dosen. Gimana nih Kak? Kalau dari aku ya Kak, satu dulu sih Kak, tetap santai tapi jangan lalai. Waduh. Mungkin itu. Cuma kalau untuk start perkuliahan ya Kak, kalau aku kan dulu di tahun 20 tuh terkenal sama angkatan Covid ya Kak. Nah, jadi kalau misal min perkuliahan dimulai, itu malamnya itu biasanya dosen tuh membagikan materinya di Google Classroom. Jadi kita bisa mempelajari terlebih dahulu Kak, materi yang kira-kiranya besok mau dibawain itu seperti apa. Nah, jadi kalau kita udah sedikit menguasai, kan besoknya kita tinggal memperdalam. Kalau misalnya ada yang ganjil pas kita belajar semalam itu, kok ada yang ini dapat dari mana? Nah, itu bahan pertanyaan sih Kak untuk ke dosen. Jadi juga kalau misal kita itu semakin aktif, dosen pun nilai kita juga semakin bagus Kak. Oh gitu. Mungkin dari Kakak sendiri caranya untuk sebelumnya mempelajari terlebih dahulu gitu ya Kak? Iya betul Kak. Oh gitu. Oke, keren banget nih dari Kak Rizky. Oke, untuk selanjutnya nih aku mau nanya tips and trick nih Kak. Nih seputar agar dapat IPK yang bagus nih. Mungkin teman-teman banyak nih yang pengen tahu nih. Wah, gimana nih cara dapat IPK yang bagus dan cara menstabilkan agar nilai ini tiap semesternya lancar. Maksudnya lurus terus kan banyak nih teman-teman yang pengen naik atau enggak jangan sampai turun. Gimana nih Kak caranya? Ini jujur aja ya Kak, ini bukan sombong atau gimana ya Kak. Waduh, nggak apa-apa nih Kak. Ini buat motivasi teman-teman juga ya Kak. Jujur nih di IPK 6 semester ini aku dapat 3,7 Kak. Waduh, gede banget Kak. Nah, kalau untuk cara menstabilkannya ya Kak, kalau aku sih pakai trik seperti ini Kak. Jadi nge-planning Kak. Kita harus punya planning di hari ini tuh mau ngapain. Terus setelah ini selesai, itu mau apa. Besoknya kayak gimana. Dan seterusnya itu seperti apa. Jadi kita harus planning dulu tuh Kak, satu-satu kegiatan kita tuh mau apa. Nah, tapi setelah itu jangan lupa sama healing Kak. Soalnya Waduh, kalau iya. belajar terus kan bisa pusing, stres. Mumet ya Kak. Iya, mumet Kak. Nah, Oh. terus di sisi lain ya Kak, kan aku kan aktif di HIMA dulu Kak. Nah itu di HIMA kan kita jadi belajar buat berpikir kritis, terus juga terus transparan dalam bertindak. Habis itu juga kan kita bisa jadi problem solver ya Kak. Terus juga kita dilatih tuh Kak buat ngasah berpikir cepat. Terus nanggepin orang banyak tuh seperti apa, percaya diri juga. Kuncinya percaya diri sih Kak kalau menurutku. Wah, mungkin dari Kakak sendiri tadi bilangnya
bikin planning ya kak, Iya, Kak. biar terarah. Iya. Nah terus masuk hima ya, Iya, penting masuk banget kan hima. kak? Penting banget, Kak. Waduh, percaya diri itu kan juga bisa membangun percaya diri ya kak. Oh, betul banget, Kak. Wah keren banget, iya mungkin dari teman-teman bisa nih. Nah aku mau nanya lagi nih kak, nih kakak kan baru awal masuk dunia magang nih, gimana sih kak cara untuk mendapatkan relasi awal nih ketika magang? Nah semisal nih kita juga pas magang kita disuruh mengerjakan sesuatu, tapi kita belum menguasai hal tersebut. Nah kita kalau dalam keadaan tersebut gimana nih kak? Mungkin kalau kita disuruh mengerjakan sesuatu tapi kita tuh belum tahu atau belum paham atau belum mengerti ya Kak. Jadi kan tujuan di semester 6 itu magang. Tujuan magang kan untuk belajar keadaan real di lapangan seperti apa. Jadi kalau misalkan kita belum tahu, kita itu harus banyak nanya Kak. Harus aktif juga Kak. Buat nanya ini caranya gimana, terus ngerjainnya seperti apa. Kuncinya itu Kak, aktif. Nah, habis itu kalau misalkan kita itu takut buat ngerjain itu salah, itu nggak usah takut nggak sih Kak. Di hima kan juga diajarin nggak sih Kak, Iya. buat bertindak transparan, terus berpikir kritis seperti apa. Nah, jadi itu yang dari hima itu kepake banget Kak kalau menurutku soft skillnya. Nah, terus kalau untuk membangun relasi awal ya Kak, balik lagi ke aktif Kak. Bisa juga nerapin ini sih Kak, SKSD itu loh Kak, sok kenal sok dekat. Nah, kan iya. kalau udah dekat, jadi kan enak Kak. Kalau misal kita mau kemana-mana juga kan udah deket, udah ada relasi. Tapi kalau misalkan kita itu diem, gak aktif, pasif, jadi siapa yang mau ajak ngobrol kita Kak? Kan gak ada. Wah iya banget nih, bener banget nih kata Kak Rizky. Mungkin dari kita sendiri harus banyak nanya Kak SKSD. Iya, betul, Walaupun awal-awal, yang penting kita nanya dulu ya Kak. Iya. Iya, oke, keren banget nih Kak Rizky nih. Oke, untuk selanjutnya nih, pada waktu magang ini nih, aku pengen nanya, yang lebih penting mana nih Kak, antara knowledge atau attitude? Nah, kan untuk mungkin sebagian orang kan bilang kayak, wah keduanya penting, atau enggak, wah antara penting knowledge atau attitude. Nah, mungkin dari kakak sendiri, yang dari pengalaman kakak sendiri deh yang kemarin magang. Nah, itu tuh lebih penting mana Kak? Apakah keduanya seimbang atau ada salah satu yang lebih tinggi? Gimana nih Kak? Kalau menurutku ya Kak, antara attitude dan Knowledge. menurutku itu sama-sama penting. Tapi ingat sih Kak, kalau attitude itu di atas segalanya Kak. Jadi kayak percuma kamu punya ilmu yang tinggi, wawasanmu luas, relasimu banyak, kamu bisa ini bisa itu, tapi kalau attitude-mu itu nol, attitude-nya itu nggak ada, ya itu percuma sih Kak, bakal dinilai rendah sama atasan Kak. Itu contoh di real dunia kerja ya Kak, seperti itu Kak. Oh, berarti kita harus bersikap dulu yang bagus, baru ntar untuk yang knowledge-nya bisa diseimbangin Bisa gitu. diseimbangin, Kak. Oh gitu, wah keren banget nih. Oke, untuk yang mungkin ini pertanyaan terakhir atau nggak tahu? Oke, aku nanya dulu deh nih. Untuk yang pertanyaan ini, untuk Kak Rizky sendiri untuk yang magang. Nah, ini kan kakak pasti bertemu dengan anak-anak magang yang lainnya nih kak. Nah, di sini juga aku pengen tahu kakak tuh gimana sih cara bersaing dengan orang-orang tersebut dengan kompetensi yang berbeda-beda. Ini gimana nih kak? Kalau ini ya Kak, ini based on my story aja ya Kak. Waduh, iya kak boleh. Ini selama 6 bulan kemarin ya Kak, itu pas itu kan yang magang nggak cuma dari Politeknik PU. Kebetulan aku kan di Makassar di Sulawesi. Itu kan ada universitas ternama juga Kak. Ada Politeknik negeri ternama juga dan ada Politeknik PU. Tapi kalau kemarin itu ya Kak, jujur aja kalau ini bukan sombong ya teman-teman, tapi emang Politeknik PU itu diakuin Kak. Wah. Kayak kemarin pas magang itu terkait BIM. BIM kan ini diwajibkan. Apalagi Indonesia kan lagi gencar-gencarnya bangun ya Kak. Di Kementerian PUPR juga udah diturunin di peraturan menterinya wajib BIM. Nah, beruntung banget sih Kak kalau kita di PU itu. Di sisi lain kita diajarin BIM, habis itu dengan mata kuliah yang benar-benar nanti kepake banget di situasi real lapangan. Nah, kalau misalkan untuk persaingan itu ya kakak bisa nyimpulin sendiri Kak gimana. Waduh, berarti kita beruntung banget nih kak udah kuliah di Banget, PU, Kak. diajarin BIM terlebih dahulu ya daripada yang lainnya ya kak. Iya betul. Wah keren banget nih. Oke nih sebelum kita tutup nih di podcast ini, boleh nih Mas Rizky sedikit kasih saran nih khususnya untuk mahasiswa baru yang angkatan 2023 dan angkatan 2021 yang sebentar lagi mau melaksanakan magang nih kak. Gimana nih kak?
Ini dari angkatan yang baru dulu aja ya, Iya, Kak. Kalau dari boleh. angkatan 2023 ya, kalau saranku, ini kan kalian perjalanan masih panjang ya Kak. Umur juga masih 20-an rata-rata, masih memulai juga kehidupan yang baru di perkuliahan. Kalau menurutku sih bisa dihilangin dulu kayak habit-habit negatif di zaman SMA, yang itu suka bolos atau gak ikut pelajaran. Tapi ini udah beda, kalian udah di dunia perkuliahan, udah bener-bener setelah kuliah itu masuk ke dunia kerja. Jadi harus bener-bener disiapin sih Kak itu Kak, buat ke dunia kerja seperti apa. Nah setelah itu kalau misalkan buat mahasiswa baru ya, itu nggak usah sungkan Kak buat nanya-nanya ke kating, kayak Waduh, nanyain iya. pengalaman apa, kayak Kakak Alif tadi nanya Iya. pengalamanku, kan itu jadi pembelajaran juga buat kakaknya. Oh, Nah sama jangan inilah, nggak serius kalau dalam belajar, soalnya kasihan juga ya Kak, orang tua juga udah nafkahin buat kuliah, udah nyari duit susah, apalagi kita sia-siain kesempatan itu Kak. oh, oke. Makasih ya Kak. Wah, udah kasih sarannya nih. Oke nih, aku juga pengen banget nih Kak Rizky kasih harapan untuk teman-teman HMTKBG nih untuk kedepannya. Mungkin bisa nih Kak kasih harapannya gimana? Oh mungkin kalau sebelum ke harapan ya Kak, untuk angkatan 21 dulu Kak, kan Oh iya. sebentar lagi kali kan di angkatan 21 Mm-mm. mau magang. Itu 6 bulan di semester 5 menurutku itu bukan waktu yang lama Kak, itu cepet banget waktu tuh. Nah kalau dari angkatan 21 ya Kak, menurutku sih kayak harus berdalam lagi Kak terkait yang tadi itu digital contraction. Oh Itu iya. benar-benar berguna banget Kak buat masa depan. Habis itu bisa autodidak kayak ngasah soft skill, hard skill, apalagi di himpunan ya kan Kak. Banyak agenda, banyak pelatihan juga, itu benar-benar keasah semua. Habis itu yang kuncinya ini sih Kak, harus siapin diri matang-matang, baik dari segi fisik dan mental sih Kak terutama Kak. Waduh, susah nih mental ya Kak. Oke, oke nih. Untuk harapannya nih Kak untuk HMTKBG Kalau gimana? untuk harapannya ya untuk HMTKB gitu kayak makin banyak ngadain acara seperti ini Kak, Gedung Punya Cerita. Ini kan juga berguna Kak buat nambah wawasan dari adik-adik yang baru masuk, terus juga wawasan dari angkatan 21 yang mau mengikuti magang, terus juga kakak-kakaknya sharing-sharing seperti apa, itu kan buat pembelajaran juga. Kan ada tuh Kak, kata-kata guru terbaik adalah pengalaman. Waduh, Ya kan Kak? hebat iya. Makanya ada acara ini tuh ya buat ini, sharing-sharing pengalaman, wawasan juga Kak. Terus setelah itu HMTKBG harus tetap jadi garda terdepan sih Kak, dan jembatan untuk mahasiswa ke prodi. Contoh dari Kak Alif di akademik dan kemahasiswaan. Itu kan misal ada aspirasi dari mahasiswa bisa ditampung di HMTKBG. Habis itu bisa disalurkan ke lingkup prodi. Setelah itu misal ada mahasiswa baru yang banyak skill, banyak ilmu dan wawasan tapi dia itu malu Kak. Dia itu skillnya itu dipendam, malu buat nunjukin. Nah itu kan bisa kan Kak ke divisi minat bakat, bisa dinaungi juga di divisi minat bakat teman-teman. Nah sama yang terakhir tuh banyakin ngadain pelatihan terkait digital contraction Kak. Kayak kemarin tuh HMTKBG ngadain kan Kak pelatihan Revit, BIM, Microsoft Project. Wah itu berguna banget Kak buat masa depan kita nanti. Waduh, berarti keren banget ya HMTKBG udah ngadain proker yang keren-keren ya Iya Kak, Kak. keren-keren Wah, banget. makasih Kak nih harapannya. Oke nih, nggak kerasa nih Kak. Kita sudah di penghujung acara, ini banyak banget ilmu dan pengalaman yang dari Mas Rizky ini nih. Nah, dengan ini kita akhiri nih podcast Gedung Punya Cerita season pertama. Nah, terima kasih nih buat Mas Rizky yang udah berbagi pengalamannya Sama-sama, Kak. tentang perkuliahan, magang, dan juga saran-sarannya nih untuk mahasiswa teknologi konstruksi bangunan gedung. Saya sebagai host podcast kali ini minta maaf apabila terdapat kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di podcast Gedung Punya Cerita di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.